Shalom. Puji Tuhan, dengan hati yang damai, ketenangan, dan juga kesiapan untuk diarahkan, dibentuk Tuhan, mari kita mau siapkan hati untuk mendengar firman. Hari ini saya mau berbagi, kita akan berbicara tentang kunci kemenangan. Kunci kemenangan. Di dalam perjuangan, di dalam hidup kita penuh dengan perjuangan. Ada banyak yang harus kita perjuangkan, ada banyak hal yang harus kita hadapi, dan di dalam pergumulan kehidupan kita, tentu kita berharap dalam segala hal kita bisa keluar sebagai pemenang. Di dalam Keluaran pasal yang ke-17 kita belajar dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-13, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Keluaran pasal yang ke-17 ayat 10 sampai yang ke-13. 10, 11, 12, 13. Jadi kita akan baca 4 ayat ini. Kita akan baca bersama-sama bagi saudara yang sudah bisa menyiapkan di gadgetnya juga boleh, yang mau lihat di tayangan juga boleh. Yuk kita akan baca 2, 3. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, banyak orang tentunya hanya melihat permukaannya saja. Hasil di alam nyata kehidupan yang kita hadapi hari lepas hari, tetapi lupa bahwa sumber kekuatan kita, arah kemenangan hidup kita, itu datang dari kemenangan di dalam alam roh kita. Perang melawan Amalek tentunya tidak hanya dimenangkan di medan tempur, tetapi juga di puncak bukit saat Musa mengangkat tangan dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Kisah ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kemenangan di alam nyata, di alam kehidupan kita yang kita jalani hari lepas hari, itu sesungguhnya dimulai dari kemenangan di alam roh. Perjuangan di medan doa akan menentukan hasil di medan perang kehidupan yang kita jalani hari lepas hari. Mungkin sepertinya biasa kita jalani hari lepas hari seperti kehidupan yang kelihatan yang kita hadapi. Tetapi ketahuilah bahwa ada pengaruh, ada peran yang sangat penting di medan roh atau di alam roh yang tidak kelihatan. Nah, untuk mencapai kemenangan di alam nyata kehidupan kita, itu ada 4 pilar kemenangan dalam Tuhan yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama tentunya bagaimana kita bisa lihat dari kisah ini, taat dan kerjakan bagian kita menjadi pilar yang pertama. Untuk kita beroleh kemenangan di alam nyata kehidupan kita, maka diperlukan sikap taat dan melakukan bagian yang seharusnya kita kerjakan. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Kita tidak hanya berdoa minta Tuhan mengerjakan segalanya untuk kita, seolah-olah kita begitu mengandalkannya, begitu berharap kepadanya. Tetapi sisi lain ada bagian yang juga harus kita kerjakan, yang Tuhan ingin supaya kita melakukannya dengan taat. Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Itu ayat 10 yang tadi sudah kita baca. Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa. Yosua itu taat.
Yosua menunjukkan sikap ketaatan yang mutlak, melakukan bagian fisiknya dengan setia, tanpa mempertanyakan strategi apa yang harus diterapkan untuk bisa memenangkan pertandingan atau memenangkan peperangan ini. Dia taat mengerjakan apa yang menjadi bagian dia di medan perang, sementara Musa ada di puncak bukit, juga dalam peperangan roh. Tuhan menghendaki kita bukan hanya menjadi pendengar firman-Nya, tetapi juga taat melakukannya, menjadi pelaku firman Tuhan. Yang hari ini kalau kita dengar firman Tuhan, mari kita belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Ketaatan itu bukan berarti kita harus mengerti semua hal terlebih dahulu baru kita mau taat. Kita mau tahu dulu apa yang diminta dari kita mau mengerti segalanya baru kita mau kerjakan. Tetapi ketaatan itu sekalipun kita belum mengerti, belum memahaminya, bahkan tidak setuju. Tetapi kita punya sikap untuk taat, tunduk, dan mengerjakannya. Kita punya sikap untuk percaya bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Walaupun kadang jalannya tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan apapun juga yang Tuhan ingin kerjakan, ingin kita mengerjakannya, mari kita belajar untuk taat. Nah, ketaatan kepada Tuhan itu tidak bisa kita kerjakan dan tidak bisa kita wujudkan jika kita tidak belajar untuk taat kepada manusia yang kelihatan. Karena itu Tuhan ingin kita belajar dari hal yang bisa kita lakukan. Ketaatan juga menuntut kita, yang kedua. Ketaatan juga menuntut kita untuk mengambil bagian kita tentunya. Bagian yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Nah, Tuhan punya bagiannya. Yaitu bagian Tuhan, dia memberikan janji kebenaran firman Tuhan untuk menjadi pegangan bagi kita. Dia memberikan satu kuasa, kemampuan, kapasitas kepada manusia untuk bisa mengerjakannya. Dan dia bisa juga memberikan pertolongan-pertolongan tepat pada waktunya. Yang kalau manusia kelihatannya terlambat, sudah terlambat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sekalipun kelihatannya waktunya terlambat. Seperti Lazarus. Kita bisa lihat Tuhan bahkan sengaja dia menunda waktunya. Tetapi kematian tidak menghalangi Tuhan untuk memberikan pertolongan dan memberikan kehidupan. Dan Tuhan juga yang menentukan hasil akhir. Manusia boleh menentukan apa yang bisa dia mau lakukan. Tetapi semua pada akhirnya kembali kepada kedaulatan Tuhan. Kita punya bagian kita. Yaitu apa? Melangkah dalam iman dan ketaatan. Bekerja dengan tekun. Memelihara hati yang tulus dan bersih di hadapan Tuhan. Nah, kita bisa lihat seperti peristiwa ketika bangsa Israel itu harus mengelilingi tembok Yeriko dalam Yosua pasal yang ke-6. Tuhan tentu bisa saja langsung meruntuhkan tembok itu. Tetapi itu tidak Tuhan lakukan. Tuhan bisa saja melakukannya itu tanpa memberi perintah untuk mengelilingi tembok itu. Bahkan tidak cukup hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali. Namun dalam kisah itu sebenarnya kita tersirat maksud Tuhan. Dia ingin kita belajar untuk taat pada instruksinya. Tuhan juga bisa saja menyembuhkan Naaman dari sakit kustanya seketika. Seperti yang diharapkan Naaman ketika dia datang kepada Elisa. Tetapi Tuhan punya cara yang berbeda. Naaman disuruh untuk menjelupkan. Bukan di tempat yang nyaman. Bukan di tempat sungai yang bersih. Disitulah ujian kita mau taat atau tidak. Dan mujizat hanya bisa terjadi setelah semua kita kerjakan. Yang menjadi bagian kita. Ada banyak instruksi Tuhan yang diberikan kadang-kadang kelihatan sederhana. Tapi juga tidak masuk akal. Ada hal-hal yang sulit untuk kita bisa cerna dengan akal kita. Disitulah kita belajar untuk melatih. Tidak cuma mengandalkan akal pikiran. Pengertian kita sendiri kata Amsal. Tetapi kita mau belajar taat mengerjakan
sekalipun rasanya nggak masuk akal. Seperti Abraham diminta mempersembahkan anaknya yang bernama Ishak. Anak perjanjian, anak yang dijanjikan. Yang kalau dicerna semua orang di masa zamannya. Kalau mau ditanya semua yang lain. Lu kira ini firman Tuhan bukan? Orang bilang tentunya salah lo, sesat lo, Tuhan gak mungkin minta. Dia kan dijanjikan. Anak ini yang jadi anak perjanjian. Untuk mengerti bahwa itu firman Tuhan aja, benar apa enggak. Mengidentifikasi ini benar enggak firman. Kita kadang-kadang bisa keliru. Salah paham. Saya niat mau kerjakan kalau memang itu perintah Tuhan. Tapi untuk mengerti suara Tuhan aja kita kadang-kadang juga susah. Kenapa kita nggak kenalin suara Tuhan? Sekali lagi, siapakah kita di hari-hari? Hanya seorang domba hanya bisa mengenali suara gembala. Jika engkau bukan domba tapi kambing, maka kambing tidak kenal gembala. Firman Tuhan, domba mengenal suara gembala. Jika kita adalah domba-domba Allah, kita kenal yang mana suara Allah dan yang mana bukan suara Allah. Kita kenal bahwa ini suara Roh Kudus atau suara hati nurani saja. Prinsipnya sebenarnya sederhana. Kita tidak bisa mengendalikan hasil, tetapi kita bisa mengendalikan respon kita, yaitu untuk taat dan setia. Saat kita mengerjakan bagian kita, Tuhan pasti mengerjakan bagiannya. Yang bisa kita kerjakan terbatas. Tapi ketika yang tak terbatas itu kita andalkan setelah kita lakukan bagian kita, maka Tuhan bisa mengerjakan sisa. Jangan minta Tuhan kerjakan dulu, baru kita kerjakan. Tapi kerjakan dulu kita punya bagian, baru Tuhan mengerjakan bagiannya. Tuhan mau lihat apa yang bisa kita kerjakan. Dan sisanya ketika kita sudah tidak lagi bisa mengerjakannya, Dialah yang mengerjakan sisanya. Dan jangan pernah minta Tuhan mengerjakan. Karena Dia di atas kita. Dia Allah yang bukan pesuruh kita, tetapi kita yang menjadi pesuruhnya. Hal yang kedua, tadi yang pertama apa? Taat dan lakukan bagian kita. Kita harus taat dan kerjakan bagian. Setiap kita punya bagian masing-masing. Di aplikasi kehidupan kita mana aja. Mau di gereja kita punya bagian. Di keluarga, rumah tangga kita punya bagian masing-masing. Di kantor, pekerjaan, usaha kita juga punya bagian. Kerjakan aja bagian kita. Dan lakukan apa yang terbaik. Dan lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka kita akan bisa lihat hasilnya. Kita bisa lakukan. Yang nggak bisa Tuhan nggak tuntut. Jadi nggak usah stres, nggak usah pusing. Tuhan itu nggak kejam. Dia nggak pernah minta dan mengharapkan yang nggak bisa kita lakukan. Tapi Dia sangat mengharapkan ketaatan kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Yang kedua kita akan belajar mengerti untuk bisa memperoleh kemenangan. Dan ini menjadi kunci kemenangan yang paling hakiki. Yaitu menang di alam roh. Itu berarti menang di alam nyata. Kadang kita nggak ngerti. Hidup kita seringkali kita berjuang capek. Semua kita kerjakan dengan kekuatan sendiri. Tapi ada peperangan di alam roh. Efesus yang ke-6 ayat yang ke-12 mengingatkan kita bahwa karena perjuangan kita itu bukanlah melawan darah dan daging yang seperti kita ini. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Jadi sebenarnya kita punya masalah. Masalah yang kita hadapi hanya mampu kita keluar sebagai pemenang mengatasinya. Karena ada peperangan roh juga yang tidak kelihatan, yang harusnya kita mengerti dan perangi itu untuk bisa mencapai kemenangan di alam nyata. Kadang-kadang manusia tertipu, kita berhadapan dengan alam nyata, kita berhadapan dengan manusia, kita berhadapan dengan teman kita berhadapan dengan keluarga kita berhadapan dengan pemimpin kita berhadapan dengan sesama kita. Dan kita ingin coba menang atas mereka. Padahal mereka bukan musuh kita. Mereka bukan lawan kita. Mereka kawan sekerja kita. Untuk bisa bersama-sama mengalahkan peperangan roh. Banyak orang berpikir bahwa kemenangan itu hanya ditentukan oleh strategi, kekuatan, atau kesempatan di dunia nyata yang kita punya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa akar dari banyak pertempuran hidup kita ada di alam roh. Itulah sebabnya kemenangan di alam nyata itu akan dimulai dari kemenangan di alam roh. Kita bisa lihat contoh peperangan dari orang Israel melawan orang Amalek, bahwa tidak cukup hanya Yosua berhadapan di medan pertempuran dengan musuhnya Amalek itu, tetapi ada faktor yang di alam roh juga, yaitu pemimpinnya yang naik ke atas bukit menghadap kepada Tuhan dan menghubungkan dirinya terkonek dengan Tuhan. Tadi pujian berkata, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kita tidak percaya hanya dengan kekuatan pasukan yang ada untuk mengalahkan pertempuran ini. Untuk memenangkan pertempuran ini. Mengalahkan musuh. Tetapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu sebabnya pemimpin itu datang bukan dia ada di medan perang. Dia bukan orang yang hebat karena itu juga bukan bagiannya. Tapi dia punya bagian untuk berhadapan dengan Allah, berperang di medan roh. Karena ada roh-roh yang ingin membuat kita malas ke gereja. Ada roh-roh yang membuat kita menjadi orang yang pelit. Ada roh-roh yang membuat kita menjadi orang pemberontak. Ada roh-roh yang ingin membuat kita menjadi orang-orang yang pemecah belah, bukan pemersatu. Ada orang-orang yang bisa melemahkan dan bukan menguatkan. Peperangan para pemimpin berada di alam roh. Mereka harus berdoa kepada Allah. Mereka mengandalkan kekuatan Tuhan untuk mengalahkan peperangan itu. Dan ketika kekuatan peperangan roh itu bisa dimenangkan, maka di medan nyata itu dia bisa menang. Kisah Musa, Harun, Hur, dan Yosua di Keluaran 17 ayat 10 sampai 13 tadi menjadi gambaran yang sangat jelas. Saat Musa mengangkat tangan, tanda doa, tanda koneksi dengan Tuhan. Seperti lagu Ku Terhubung Denganmu. Kita terkoneksi. Jika saya tadi buka iPad, kalimat pertama keluar ada update iOS atau sistem yang belum saya update. Dia kasih tahu penyebabnya belum diupdate atau sistem saya saat sekarang belum terupdate dengan sistem yang terbaru. Karena iPad saya tidak terhubung dengan internet. Jadi update-nya tidak bisa dikerjakan karena tidak terkoneksi. Ada update-update dalam hidup kita yang Tuhan masih ingin kerjakan supaya kita up to date, terkini, terbaru. Dengan kekuatan, dengan pembaruan, dengan sesuatu yang baik. Tapi kita perlu untuk mengalami itu, terhubung dulu dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa terhubung dengan Tuhan? Doa aja malas. Bagaimana kita bisa terhubung dengan Tuhan? Baca Alkitab aja juga malas. Bagaimana kita terbiasa terhubung dengan Tuhan? Ibadah pun juga malas.
Kita lebih banyak mengandalkan apa yang kita punya untuk menjalankan kehidupan ini. Kita merasa aman, kita punya segalanya. Kita punya cukup uang, kita punya cukup harta benda, kita punya bisa melakukan atau membeli apapun yang bisa kita inginkan. Tetapi kita tidak tahu bahwa semua itu cuma aksesoris yang Tuhan titipkan. Satu ketika semua akan hilang. Dan ketika apa yang kita andalkan tidak ada lagi. Hubungan kita dengan Tuhan jauh. Kita mau minta tolong siapa? Kita bisa lihat contoh dari sini bahwa Musa ketika mengangkat tangan. Ketika kita angkat tangan, ada istilah orang sering berkata, ketika kita angkat tangan, Tuhan baru turun tangan. Ketika kita nggak nyerah sama Tuhan, ketika kita nggak ingat Dia, ketika kita tidak mengandalkannya, ketika tidak menaruh harap kepadanya, tapi menaruh harap dengan apa yang kita miliki. Dengan teman-teman, dengan apapun juga. Dengan kekuatan kita. Tuhan jadi penonton. Dan kita hanya pemain di medan pertempuran yang berjuang seorang diri. Ketika Musa angkat tangan, Israel menang. Israel menjadi kuat. Tapi aneh bin ajaib, ketika Musa turun tangan, maka Yosua yang sama orangnya, yang cakap berperang, tetap bisa kalah. Bisa terpukul kalah. Jadi jelas nampak bahwa ada peperangan roh yang terjadi pada saat yang sama dalam alam nyata kehidupan yang kita jalani. Ini yang sering lupa orang Kristen. Itu yang suka terjadi. Jadi koneksi rohani menentukan hasil fisik kita. Ada 3 prinsip penting dalam kaitan ini. Hal yang pertama perlu diingat. Bahwa ketika koneksi yang kuat dengan Tuhan itu terjadi. Itu adalah kunci kemenangan. Karena sumber kekuatan tadi lagu pujian. Itu Tuhan. Ketika kita punya alat ini tetap terkoneksi dengan power, dia aman. Apalagi terkoneksi dengan sumber kekuatan koneksi yang lain. Maka segalanya bisa kita kerja. Kita punya akses kemana-mana yang kita butuhkan. Orang yang tidak punya internet, dia tidak bisa cari kepada si Mbak Google untuk bertanya. Gimana sih caranya? Orang yang nggak punya koneksi internet nggak bisa jawab Bible quiz dan bisa menjawabnya dengan begitu cepat karena hanya cuma mengandalkan ingatan di Alkitab. Kadang-kadang mentok dia tanya Mbak Google, dia tanya pertolongan artificial intelligence AI yang sekarang ada tersedia. Tapi untuk semua itu tentu perlu. Jadi koneksi yang kuat dengan Tuhan adalah kunci kemenangan. Yaitu doa kita, penyembahan kita, ketaatan kita. Membuat kita bisa online dengan sumber kekuatan ilahi. Tanpa koneksi ini, kita akan rapuh menghadapi serangan musuh. Itu yang pertama, yaitu koneksi dengan Tuhan. Semakin kuat koneksi kita, semakin kita sering terhubung dengan Tuhan, semakin kita eling terus kepada Allah. Maka Roh Kudus akan menuntun kita, memberi kita hikmat bagaimana kita tahu dan bagaimana harus kita hadapi segala-galanya. Bukan dengan pengertian akal kita, tapi dengan hikmat yang Tuhan beri. Sehingga hal-hal yang rumit sekalipun akan bisa terpecahkan dengan hikmat Tuhan. Itulah yang terjadi pada Raja Salomo. Yang tidak pernah ada lagi orang seperti Salomo, kata firman Allah. Dengan hikmatnya yang luar biasa. Yang bisa memecahkan banyak hal yang tersulit di dalam kehidupan. Dan yang kedua prinsipnya adalah dalam hal ini untuk bisa menang di alam roh dan menang di alam nyata. Maka kita perlu melatih bangun manusia roh kita setiap hari. Bangun manusia roh kita setiap hari. Jadi manusia itu tidak hanya fisik tubuh.
Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, ada bagian kita kuatkan tenaga kita dengan makan. Orang yang nggak makan pasti tubuhnya lemah. Kalau jiwanya sakit juga tentunya perbuatannya ngaco kan. Orang bilang sakit jiwa lu begitu kan. Ketawa dia sendiri gitu kan. Ngomong-ngomong sendiri, semuanya sendiri. Itu gangguan jiwa. Tapi ada orang yang gangguannya roh. Nah itu udah repot. Maka roh kita harus dibangun. Dikasih makan. Karena kita perlu kasih makan tubuh, kita juga perlu kasih makan roh kita. Yaitu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan doa. Ada di hadirat Tuhan dicas. Jadi yuk belajar kita. Belajar berdoa. Belajar suka doa. Di gereja ini baru cuma 1 minggu sekali, hari Sabtu. Kesempatan ada jam doa. Harusnya setiap hari juga ada jam doa sih. Cuma karena kita mengerti orang-orang sibuk mau kerja, sulit. Jadi diharapkan ya masing-masing doa aja di rumah. Tapi gereja yang kuat, gereja yang hidup, dia ada jam doa, ada orang-orang yang datang berlutut. Di BPD, Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia di tingkat wilayah, daerah seperti Provinsi Jakarta ini, maupun di tingkat nasional. Di kantor pusatnya ada di Geraha Bethel, itu di tingkat nasional. Di BPD, ya, itu juga ada. Itu ada menara doa. Ada orang-orang yang digilir dari berbagai gereja yang hari ini tugas kamu, hari ini tugas kamu, hari ini tugas kamu. Di wilayah Jakarta Pusat kita juga pernah kebagian. Cuma sekali lagi saya kadang-kadang mengalami kesulitan ketika diminta giliran gereja kita. Siapa orang-orang di sini yang bisa saya kerahkan? Sulit, karena semua pada sibuk. Gak punya waktu. Yuk kita belajar bangun manusia roh. Roh yang kuat akan memimpin jiwa dan tubuh untuk tetap berdiri teguh di tengah badai kehidupan. Dan yang ketiga prinsipnya, yuk ingat peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jangan fokus kepada yang kelihatan. Tapi yang tak kelihatan itu nyata. Karena itu Tuhan ngajar kita. Jangan cuma kita melihat apa yang kelihatan, tapi yang tak kelihatan. Karena yang tak kelihatan bersifat kekal. Karena yang tak kelihatan itu punya pengaruh yang luar biasa. Musuh sejati kita bukan manusia. Musuh sejati kita adalah kuasa kegelapan. Karena itu senjatanya pun harus rohani. Hadapi dengan doa, hadapi dengan firman, hadapi dengan iman. 1 Petrus 5. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Hadapi dengan iman yang teguh. Iblis mencoba Yesus dengan firman. Dan kalau kita nggak punya firman, kita nggak bisa menangkalnya dengan firman. Ubah ini batu jadi roti, engkau butuhkan makan. Tapi Yesus bisa berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Di bawah kebumbungan tinggi, engkau punya anak, engkau ada punya status anak Allah, jatuhkan dirimu. Pasti Tuhan akan tolong. Kalau kita nggak punya firman, kita terjebak. Oh iya, boleh juga nih, gue buktiin. Benar nggak? Janji firman Tuhan, kata Tuhan. Tapi Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allah. Ada yang Tuhan lihat, kamu memang butuh banget. Tapi kamu nggak butuh, tapi kamu cuma mau ngetes karena kamu nggak percaya, itu mencobai Tuhan. Terus disodorin, kamu mau apa? Tergiur, seluruh dunia ini boleh, akan kuberikan kepadamu. Asal engkau nurut sama aku, menyembah aku. Kalau kita nggak tahu kompromi dengan dunia roh, komunikasi dengan dunia roh, hati-hati. Dunia roh yang mana? Rohani dengan Allah, dengan Roh Kudus, harus
berkomunikasi terus menerus. Tapi kalau dengan dunia roh yang lain, jelangkung jelangsi, datang dijemput, pulang nggak di, begitu kan? Jangan, dulu kita nggak ngerti, kita main-main begitu, terus saya iseng, orang yang lagi main gitu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya tengking begitu, dia berhenti tuh, begitu. Tapi bukan untuk itu, peperangan kita bukan medan coba-coba gitu, bukan. Ya, coba. Ada banyak hal yang bisa menghancurkan rumah tangga kita. Kita dibuat cekcok terus menerus, bisa. Kamu nggak tahu, kadang-kadang kita salah paham. Kamu nggak tahu itu ada gangguan roh. Kadang-kadang kita nggak bisa kerjasama, itu juga kamu nggak tahu. Sulit di antara kita bersatu, itu juga orang nggak tahu. Itu ada gangguan roh. Ini medan roh ini perlu. Dulu orang sakit itu kebanyakan di Alkitab menuliskan karena gangguan roh jahat. Gara-gara roh jahat orang banyak sakit. Maka roh jahatnya dihancurkan, orang itu sembuh. Ada kelemahan-kelemahan kita itu karena roh. Roh kita lemah, tubuh kita juga lemah. Karena yang menghidupkan kita itu bukan manusia doang, kekuatan fisik ini. Ini cuma kemah. Ini cuma pakaian kita. Daging cuma bungkusnya doang. Isinya itu loh roh. Roh yang buat kita hidup. Kalau rohnya mati, ya matilah kita. Rohnya diambil, udah manusia gak ada apa-apa. Cuma jadi jasad. Mau dikubur orang takut, itu cuma udah jasad, apalagi. Yang perlu ditakutkan apa? Setan. Setan tuh gak ada di mana-mana. Bahkan dia lebih dekat daripada cuma, oh tuh setan tuh, setan tuh, setan tuh. Setan tuh di sini. Dia lebih suka setannya masuk ke dalam kita. Kita itu dibilang rumah Allah. Bait Allah. Harusnya ini jadi tempat Roh Kudus. Tapi kalau gak ada Roh Kudus, setan yang masuk. Ini sepi nih, enak nih, bersih nih. Ini orang nganggur nih, bengong nih. Udah. Dia senang betah, seperti semut. Satu ketemu makanan, dia undang tuh temennya lagi. Ada makanan. Maka manusia kadang-kadang gak cuma satu setannya. Banyak setannya. Setan yang ini, setan yang itu. Urusannya setan tuh banyak loh urusan. Gak cuma satu. Kamu urusan ini, kamu urus itu ya. Udah. Kadang kita berkomunikasi, senang kita. Setan menang terus. Makanya kan saya bilang, prinsip saya, mendingan gue yang kalah daripada iblis yang menang. Ini yang saya ajarin. Selalu dalam hal, lu mendingan ngalah deh. Ngalah itu bukan berarti kita kalah. Kita salah. Tapi gak kasih kesempatan ke iblis yang menang. Musuh kita bukan manusia. Bukan pasangan kita, bukan anak kita, bukan tetangga kita, bukan sesama kita. Ini loh yang saya mau sampaikan. Jadi ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Terus yang ketiga, masih ingat yang pertama tadi apa? Dan kerjakan bagian kita. Yang kedua tadi apa barusan? Iya, ingat ya, berarti ada hal yang penting kita ingat. Musuh kita bukan sesama, tapi musuh kita adalah roh jahat di udara. Jadi lawan perang itu dengan apa? Doa. Bekali dengan firman. Ada cas di hadirat Tuhan. Bangun roh kita tiap hari. Latih ibadah katanya. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna untuk hidup kita sekarang dan yang perkuat. Apalagi menjelang hari Tuhan sudah dekat. Tadi renungan kan firman Tuhan saya sampaikan. Apakah ibadah itu keharusan atau pilihan? Firman Allah jelas, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan banyak orang. Yang ketiga, ini ketiga udah ya. Yaitu kepekaan untuk menopang pemimpin. Ini perlu diingat.
Keluaran 17 ayat yang ke-12, ketika tangan Musa menjadi penat, mereka mengambil sebuah batu lalu meletakkannya di bawahnya supaya ia duduk, dan Harun dan Hur menopang kedua tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Demikianlah tangan Musa tidak turun sampai matahari terbenam. Setiap pemimpin rohani memikul beban yang tidak selalu terlihat oleh mata jemaat. Mereka berjuang di hadapan Tuhan, memimpin di tengah tekanan, dan memikul tanggung jawab besar untuk umat. Bahkan Musa, pemimpin pilihan Tuhan, bisa mengalami penat. Pemimpin rohani juga bisa. Di rumah ada pemimpin, kepala keluarga, ada suami. Yang idealnya suami itu berperan sebagai apa? Nabi, imam, dan raja. Tapi banyak orang seringkali cuma mau jadi raja. Nggak berfungsi sebagai nabi dan imam. Lemah di kerohanian. Itu sebabnya sering rumah tangga bisa tidak kuat. Hidup tidak kuat. Menghadapi banyak cobaan. Nah, orang-orang yang lain topang. Peka, ngerti. Allah sudah menetapkan tudung berkat Tuhan dalam rumah tangga itu di kepala keluarga. Bukan di istri, bukan di anak. Dan tudung juga perlindungan Tuhan dan anugerah berkat Tuhan juga ada di gembala. Ada di pemimpin. Ada di orang-orang pemimpin rohani yang ditetapkan Tuhan. Demikian pun umat pilihan Tuhan. Dia umat pilihan Tuhan, tapi ada pemimpin yang Tuhan tetapkan, Musa. Musa bisa menetapkan kemenangan. Musa bisa dipakai Tuhan untuk membuat jalan saat tidak ada jalan. Musa bisa membuat terobosan jikalau Tuhan menetapkannya. Yuk kita tahu siapa sumbernya ini. Siapa kuncinya ini. Topang dia. Ngerti. Maka itu sebabnya Ibrani 13 ayat 17. Tatilah pemimpin-pemimpinmu. Karena dia yang berjaga-jaga atas jiwamu. Kalau dia lemah, engkau juga bisa jadi lemah. Jadi kekuatan pemimpin semakin kuat, kemenangan bisa tercapai. Kita tidak sadar ada impartasi roh. Impartasi roh dari pemimpin kepada umat. Dari gembala kepada jemaat. Dari kepala keluarga kepada istri dan anak-anak. Impartasi roh. Nah ini yang tidak disadari. Hati-hati. Impartasi roh ini punya kekuatan yang luar biasa. Kemenangan bangsa Israel melawan Amalek bukan hasil doa saja dari Musa dan pedang Yosua. Tetapi juga karena ada faktor Harun dan Hur yang peka melihat kelemahan pemimpin mereka dan bertindak menolong. Ini sekali lagi kita bisa lihat contoh nyata bahwa kemenangan itu terjadi karena ada yang menopang Musa. Mereka tidak menunggu Musa meminta bantuan, tetapi mereka hadir. Mereka memperhatikan, lalu menopang. Hal yang bisa mengerti kita pelajari dalam hal ini, yaitu kepekaan itu lahir dari kedekatan. Kadang orang gak bisa peka, orang gak peduli karena hubungan antara jemaat dengan pemimpin gembalanya gak dekat. Maka dia gak ngerti, gak terkoneksi. Begitu juga antara di rumah kepala keluarga dengan yang lain. Itu bukan cuma dekat fisik. Orang kadang nggak ngerti. Cuma dekat kita hari-hari ada. Hari-hari ada.
Loh contoh aja kalau kita makan aja kadang-kadang waktu kita lebih banyak mana? Makan dengan handphone kan? Betul ya? Komunikasi cuma sedikit. Betul nggak? Untuk doa aja kadang-kadang nih, saya suka protes beneran, serius jujur. Saya tuh sebenarnya nggak suka, jujur nih saya bilang jujur. Belak-belakan aja. Kalau saudara makan bersama, saya mengharapkan doa bersama. Jangan doa masing-masing. Tapi kadang-kadang, ya gue udah doa duluan. Lu ngapain makan sama gue? Lu doa aja sendiri, lu makan sendiri. Kalau yang namanya bersama ya tunggu dong ya, sabar. Sabar ya kita doa bersama. Kadang-kadang orang takut kan. Gue disuruh doa, gue disuruh doa. Gue bilang, pendeta doa itu nggak aneh. Justru di saat seperti ini, kan kalau saya bilang kayak gitu kan, kamu tenang aja, kita doa aja. Kan? Tapi salahnya antara bersuara sama tidak. Yang Tuhan lihat itu bukan rangkaian kata-kata indah. Tuhan lihat hati kita kok. Sebenarnya kayak gimana? Betul nggak sih? Lebih enak mana? Orang ngomong jujur terus terang atau cuma lip service doang, tapi hatinya beda. Kamu mau di mana? Mendingan gue jujur. Betul nggak? Daripada dibohongin. Ya nggak? Mulut manis, kata-kata bagus, tapi di dalamnya enggak. Kayak enak, beneran. Ini jujur, lu belepotan gak kenapa, mendingan. Gitu loh. Tapi hatinya benar terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan maksudnya gue terima kasih, tapi gue gak bisa ngomong banyak. Kenapa? Ya latih dengan kepekaan tadi, dengan apa? Kedekatan. Terus, menopang berarti mengambil bagian dari beban. Aku dukung kamu, kamu ini. Tapi kita gak mau mengerjakan bagian kita. Kita gak mau lakukan apa yang kita bisa bantu lakukan. Untuk meringankan beban. Enggak. Itu bohong, cuma omdo, nato. Cuma ngomong doang, tapi nggak berbuat apa-apa. Kalau orang mau menopang itu, apa yang bisa aku bantu? Setidaknya, untuk menciptakan kebersihan, saya bilang prinsipnya, yuk pertama, jangan buang sampah sembah. Itu udah ngeringanin petugas kebersihan. Tinggal dahan-dahan di luar kontrolnya, yang dibersihin petugas daripada lu buang sampah terus, dibersihin lagi sampah yang kita buang. Betul nggak? Itu sudah bantu. Lu nggak jadi bagian yang masalah, itu sudah bantu. Jadi jangan bikin masalah. Lu nggak bikin masalah aja udah membantu. Apalagi kalau kita bisa meringankan orang lain, oh punya kelemahan. Bantu dia, bantu dia. Kita mau retreat, tinggal kurang dari sebulan. Baru kali ini saya hadapin. Retreat yang berapa pesertanya? Baru 27 orang yang bayar lunas. Gimana bilang mau menopang, mendukung. Kadang saya berdoa, Tuhan, berilah saya orang-orang yang mendukung saya. Yang mau support. Kamu pikir, saya pikir kebijakannya nggak ada kerjaan, kita nggak ada yang retreat. Enggak gitu kok. Kadang-kadang berhadapan dilema. Waduh iya ya, si Rafael pas tanggal 1 September ulang tahun. 1 hari Senin. Dia biasa rayakan kalau nggak Sabtu, Minggu. Diundur. Nah Sabtu Minggu gue udah tetepin ini jadi retreat. Gimana? Opa gimana sih? Lupa sama cucunya udah 2 tahun nih. Tahun pertama lupa. Ya, kita ke luar negeri. Jadi kita nggak datang. Sekarang retreat lagi. Tapi konsekuensi, ya udah nggak apa. Jalan terus retreat. Nggak egois saya. Berusaha, coba kasih tahu. Bisa nggak diatur waktunya? Yuk, sama-sama. Kemenangan adalah hasil kerjasama tubuh Kristus kok. Kan? Kita nggak cuma bisa. Ya, kemenangan adalah hasil kerjasama tubuh Kristus. Musa, Harun, Hur, dan Yosua semua punya peran kok. Masing-masing punya bagian.
Kemenangan hanya terjadi ketika setiap orang mengerjakan bagiannya. Pemimpin yang ditopang oleh orang-orang yang peka dan setia akan bertahan lebih lama, tetap teguh dan memimpin umat menuju kemenangan. Tapi kalau tidak, yang terakhir, yuk bangun komunitas yang menang bersama. Kita butuh komunitas, kita butuh orang lain. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 berkata gini, 2 orang lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Kasihan deh lo, berjuang sendiri, semuanya sendiri. Gak ada yang menopang, gak ada yang tolong, gak ada yang peduli. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan pribadi semata, tetapi kemenangan yang dinikmati bersama sebagai tubuh Kristus. Ingat, tubuh Kristus bukan tubuhnya. Jadi soal mendukung itu nggak perlu lihat siapa orangnya. Kita bukan kerjakan dukung manusia. Ini pekerjaan Tuhan. Kalau kita dukung, sekali lagi kerjakan itu, kita mau kerjakan buat Tuhan. Bukan buat manusia. Bukan karena ketua panitianya ini baru saya dukung, karena dia saya nggak mau dukung. Bukan gitu. Anda itu terlalu duniawi. Itu orang dunia. Saling dukung, pilih gua. Cari suara. Tapi orang muncul doang ketika dia ada kepentingan. Udah gak ada kepentingan dia lupa. Udah berkuasa dia lupa. Itu manusia. Kita kerjakan orang yang pelayanan dukung dari bawah. Engkau tidak on duty, tidak sedang tugas, bukan berarti bisa bebas, enak. Bukan tugas gua. Gak kenapa. Kalau tugas kita, doa puasa, begini begitu, begini begitu. Supaya semua kayaknya berhasil dengan saya. Ini bukan siapa yang membuat berhasil. Tapi Tuhan. Jika kita mencintai Tuhan, kita mencintai semuanya. Kuncinya Tuhan. Tuhan dan Tuhan. Dalam Keluaran 17 kita melihat gambaran komunitas yang menang bersama. Musa berdoa mengangkat tangan di bukit. Harun dan Hur menopang tangan Musa ketika ia lelah. Yosua berjuang di medan perang. Jadi jemaat ada bagian-bagian. Ada tim besuk, gak perlu ngarep. Ada bagian yang saudara bisa kerjakan, gak perlu berharap gembala kerjakan. Tapi ada bagian yang gembala harus kerjakan. Walaupun kalian bisa kerjakan juga katanya. Itu bukan yang harus kalian kerjakan. Jadi ada bagian yang tidak bisa Anda kerjakan atau tidak boleh dikerjakan. Kerjakanlah bagianmu. Kita menjadi tim simfoni yang harmonis. Orkestra yang mempersembahkan sesuatu yang indah. Enggak satu menonjol, yang lain gitu. Enggak gitu, tenang aja. Enggak perlu suara satu yang wah suaranya kencang. Yang lain enggak ada suara. Mic-nya dikecilin. Dengar firman Tuhan, sekali lagi dengar serius dengan firman. Rindunya dengar firman Tuhan, bukan jam berapa ini jam berapa. Ngapain, mau pulang-pulang aja. Serius saya bilang. Kita ibadah kok. Ibadah kita sama Tuhan. Kita nggak jadi orang munak kok. Yuk jadi komunitas yang menang bersama memiliki ciri saling menopang, bukan saling menjatuhkan. Menghargai peran masing-masing. Tidak semua di garis depan kok. Tapi semua itu penting. Gak ada yang gak penting kok. Semuanya penting. Saudara penting, jemaat penting. Gak ada jemaat, gereja gak ada. Kemenangan satu adalah kemenangan semua. Tidak ada rasa iri hati. Hanya sukacita bersama. Jadi sekali lagi jangan sampai kita diojok-ojok dengan iblis. Itu gergetan iblis, itu musuh kita yang benar. Bukan yang lain. Yuk. Perangi iblis kita. Karena dia benar-benar musuh kita. Kita bersatu. Ketika kita membangun hubungan yang saling mendukung. Baik dalam doa, tindakan nyata maupun dorongan semangat. Maka kita sedang membentuk komunitas yang tangguh di alam roh. Dan berdampak di alam nyata. Pertanyaannya apakah saya bagian yang menguatkan komunitas rohani saya?
Atau justru saya malah melemahkannya dalam komunitas. Jadilah orang yang bisa membawa dampak, yang bisa membawa semangat orang lain. Bukan menjatuhkan dan melemahkan. Itu yang dibutuhkan. Terakhir, Tuhan mencari komunitas yang peka dan bersatu. Karena menang di alam roh, berarti menang di alam nyata. Yuk, bangkitkan roh doa, bangkitkan ketaatan, bangkitkan dukungan nyata untuk kemajuan pekerjaan Tuhan dan juga kemenangan dalam medan peperangan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua. Engkau ada bersamaku. Di tiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku. Di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bercinta memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan Engkau ada bersamaku. Kita butuh Tuhan tetap ada bersama kita. Karena itu kita perlu terhubung dengannya senantiasa. Sebagai Allah sumber kekuatan yang kita andalkan satu-satunya, yang kita harapkan, dan sumber kemenangan. Karena kita sadar bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan apa yang kelihatan secara nyata, tapi kita perang dengan alam roh yang tak kelihatan, dan itu musuh sejati. Bukan saja untuk kita, tapi juga musuhnya. Karena itu kuatkan, rapatkan barisan, bersatu Pak. Ciptakan sebuah komunitas yang tangguh, yang kokoh, yang kuat, untuk dapat menangkan pertandingan di alam nyata kita. Oh, bersamamu. Amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya
anugerah besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Nanti Siska akan pimpin kita dalam doa merespon firman Tuhan. Kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kami Tuhan untuk membangun manusia roh setiap hari dalam hidup kami Tuhan, agar kemuliaan Tuhan nampak memancar dari hidup kami Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, kami tidak bisa berjalan sendiri, dan biarlah apa yang sudah kami dengar pada siang hari ini, mari Tuhan Yesus memateraikan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan berjalan bersama-Mu Bapa. Kami mau hari demi hari Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus tutup bungkus setiap kami Tuhan, berikan kami kekuatan yang baru, harapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari juga Tuhan berkati Bapak Gembala kami Tuhan yang sudah melayani jemaat-Mu di tempat ini. Mari biar kesehatan, kekuatan, hikmat, pewahyuan Tuhan turun atas Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Paulus Pujianto, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap apapun yang dilakukan oleh beliau Tuhan. Mari Tuhan Yesus tolong Tuhan setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Apa yang sudah kami rencanakan, berikan kami kemampuan Tuhan untuk kami boleh menompang satu sama lain Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mendengar doa kami yang jauh dari sempurna. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau Tuhan yang berkemah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami berdoa, kami percaya dan bersyukur. Jemaat semua yang percaya, mari katakan amin.